Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang ruang kolaborasi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fokus dari video ini adalah tentang kenali nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan laku murid. Video ini merupakan hasil kolaborasi dari kelompok A2 CKB Angkatan 7 Kabupaten Cilacap yang terdiri dari Bapak Eko Purwanto dari SMK Dr. Sutomo Cilacap, kemudian ada saya, Ibu Rahayu Hestiuning dari SMP Negeri 8 Cilacap, Ibu Sri Astuti dari SMP Negeri 1 Maus, dan Ibu Sri Kusmiati dari SD Al Irsyad 01 Cilacap. Setiap daerah memiliki kebudayaan tersendiri, demikian juga dengan Cilacap. Kebudayaan daerah yang paling terkenal dari Cilacap adalah tradisi sedekah laut, yaitu tradisi dengan memberikan sesaji kepada laut. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sedekah laut antara lain adalah religius, toleransi, gotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Contoh lain dari tradisi yang masih ada di Kabupaten Cilacap diantaranya adalah sambatan. Sambatan itu biasanya berupa tolong-menolong atau saling membantu ketika ada warga yang hendak membangun rumah. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kegiatan ini adalah gotong royong, kreatif, religius, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nilai-nilai atau karakter yang bisa kita ambil dari tradisi tersebut diantaranya adalah gotong royong dan kekeluargaan. Itu ada pada sedekah laut, karigan, rewang, gelidik, dan sambatan. Kemudian nilai toleransi ada pada sedekah laut dan pertunjukan barongsai. Nilai religius ada pada sedekah laut, nyadran, dan tahlilan. Nilai kreatif ada pada sedekah laut, pertunjukan barongsai, dan sambatan. Kemudian nilai kritis ada pada sedekah laut, sambatan, rewang, gelidik, dan kerigan. Dan nilai mandiri ada pada sedekah laut, sambatan, rewang, gelidik, dan juga kerigan itu sendiri. Kekuatan lokal konteks sosial budaya yang ada di wilayah Cilacap ternyata relevan dengan pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu mirip sekali dengan apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Jika kita amati, nilai-nilai tersebut mengandung nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk menjawab pertanyaan diskusi yang kedua tentang kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata kami menemukan bahwa kekuatan konteks sosiokultural atau yang kami sebut dengan kearifan lokal diiringi dengan kemajuan zaman atau yang kami sebut dengan kodrat zaman itu sesuai dengan pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwa pentingnya memasukkan pondasi kebudayaan dalam pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak hanya pintar secara kognitif saja, melainkan juga memiliki moral dan etika atau yang disebut dengan budi pekerti atau juga etika atau juga karakter dalam kurikulum 2013. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Di sini kita bisa melihat jelas bahwa ada kaitan yang sangat erat antara kebudayaan dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sementara itu, sebagai guru kita dapat mengkontekstualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dengan cara pemberian contoh, pembiasaan, pengajaran, maupun tindakan. Yang cara mendidiknya disesuaikan dengan ing ngarso sung tulodo, di depan kita memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah kita memberi semangat, dan tutwuri handayani, di belakang kita memberi daya kekuatan atau dorongan kepada murid-murid kita. Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan, kita seringkali menemukan tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Misalnya, tantangan itu adalah memudarnya nilai gotong royong, kemudian meningkatnya nilai individualisme akibat globalisasi. Sebagai solusi, kita harus memikirkan cara terbaik untuk mengatasinya, misalnya dengan mengadakan kegiatan yang menumbuhkan jiwa gotong royong, contohnya pembiasaan piket atau memberi contoh berkata dan bersikap baik kepada murid, atau juga dengan cara mengajarkan kesenian daerah dan mengadakan pentas seni atau pensi di kegiatan murid tersebut.
Dan untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu tentang penerapan satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan konteks lokal sosial budaya, kami menyimpulkan bahwa kemerdekaan belajar dengan berorientasi kepada kebudayaan daerah atau kearifan lokal. Artinya, kebudayaan daerah mampu menguatkan karakter murid, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kami mengambil satu contoh karakter yang dikembangkan, misalnya gotong royong. Dalam gotong royong, itu ada elemen kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dari karakter ini, kita bisa mengembangkan nilai atau karakter bagi murid kita. Contoh konkret yang bisa kita laksanakan untuk mengembangkan nilai gotong royong di sekolah, misalnya dengan cara kebersihan kelas dan sekolah, yaitu dengan program piket, kerja bakti, penanaman pohon, dan program bank sampah. Ada juga kegiatan bakti sosial yang meliputi kunjungan ke panti asuhan dan donor darah, kemudian diskusi dan kolaborasi dalam proses pembelajaran, gotong royong menyukseskan program sekolah, misalnya HUT sekolah, Car Free Day, dan pelaksanaan bulan bahasa. Bisa juga dengan cara mempelajari budaya daerah bersama-sama. Berikut contoh konkret dari kegiatan yang mengembangkan nilai gotong royong, misalnya anak membersihkan lingkungan sekolah, mengumpulkan sampah, kemudian menanam pohon, dan juga kegiatan yang lainnya seperti kunjungan ke museum budaya, kemudian kegiatan sosial yang dilakukan ke panti asuhan, atau mengembangkan pensi, melakukan donor darah, dan atau juga sekedar belajar diskusi atau belajar kelompok bersama di dalam kelas. Dari kegiatan kolaborasi ini, kami menyimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak, baik kodrat alam maupun zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kodrat alam intinya adalah konteks sosial budaya atau kearifan lokal, sedangkan kodrat zaman intinya adalah siswa atau murid itu memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan konteks sosial budaya itu sendiri menuntun anak menguatkan karakternya, atau inilah yang merupakan alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kami menyadari bahwa penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro selalu menjumpai tantangan dan harus dicari solusinya. Demikian presentasi dari kelompok kami dalam ruang kolaborasi kali ini. Semoga ini bisa membawa manfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.